Saudara, kepolisian dari Polres Tangerang Selatan menangkap pelaku pemerkosaan terhadap perempuan berinisial AF yang sempat viral di media sosial. Tersangka pelaku berinisial RI kini diperiksa di Polres Tangerang Selatan. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharam Wibisono menyebut pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Pondok Aren pada Minggu dini hari. Polisi telah menyita barang bukti berupa ponsel milik pelaku. Dalam pengejaran pelaku, Polres Tangsel bekerjasama dengan unit cybercrime Mabes Polri untuk melacak keberadaan pelaku melalui akun Instagramnya. Terus melakukan pencarian, ternyata yang bersangkutan memang ada di rumah dan pada saat itulah kita lakukan penangkapan. Ya, jadi untuk pengakuan dari pelaku sendiri, dia mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap saudari AF ini. Informasi terkini terkait viralnya kasus pemerkosaan di Bintaro, kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina di Mapolres Tangerang Selatan. Aulia, olah TKP kemarin sudah dilakukan kembali. Apa hasilnya, Aulia? Ya, untuk hasilnya dari saat ini adalah yang saat ini sedang dikerjakan oleh kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaannya terbaru ini yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan yakni AKP Muharam Wibisono adalah pelaku mengakui bahwa ia melakukan tindak pemerkosaan terhadap korban berinisial AF. Kemudian kepada polisi pelaku ini mengaku bahwa awalnya ia ingin mencuri barang di rumah korban AF, namun karena saat itu kondisinya rumah AF sedang kosong dan hanya ada AF seorang diri sedang tertidur, maka dari situ menurut pelaku muncul niatan untuk melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban AF. Nah, kemudian pelaku juga mengaku kepada polisi bahwa sebenarnya pelaku ini sempat mengaku panik sehingga ia melakukan tindakan kekerasan dengan memukul korban AF dengan menggunakan besi hingga menyebabkan korban ini terluka. Dan untuk saat ini korban telah telah diamankan di Polres Tangerang Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih intensif dan juga pendalaman dari keterangan-keterangan yang akan nanti digali dari pihak pelaku. Untuk fakta yang lain, polisi mengaku sudah mendapatkan fakta yang cukup dari sisi korban karena dalam pengusutannya kali ini korban telah dimintai keterangan dan juga beberapa saksi yang lain yang terhitung ada 5 saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini, yakni korban itu sendiri, kemudian ibu korban, teman-teman korban, dan juga satpam yang bertugas di perumahan korban. Lalu untuk yang menjadi pertanyaan di masyarakat, sempat ada pertanyaan bahwa mengapa kasus ini berjalan cukup lama, karena kejadiannya sudah ada sejak 2019 lalu pada bulan Agustus, sementara kasus ini mulai mencuat lagi ke publik dan pengusutannya pada tahun 2020 hingga ini artinya memakan waktu sekitar 1 tahun pengusutan kasus pemerkosaan terhadap korban AF ini. Nah, tadi sempat kami konfirmasi kepada pihak kepolisian bahwa sebenarnya memang polisi membutuhkan waktu dan juga proses yang cukup panjang karena dari awal polisi tidak memiliki informasi yang cukup terkait korban dan juga pelaku, karena korban sendiri ini tidak mengetahui ataupun tidak pernah mengenal dan tidak pernah bertemu dengan pelaku. Namun selama pelaku ini kabur selama 1 tahun, ternyata pelaku sempat mengirimi pesan beberapa kali kepada korban yang bernada ancaman. Nah, dari situlah polisi kemudian menemukan bukti-bukti dari percakapan ataupun juga pesan yang dikirimkan oleh pelaku kepada korban melalui akun Instagramnya dan juga meminta bantuan dari unit cybercrime Mabes Polri untuk mengusut keberadaan pelaku tersebut. Dan akhirnya pada Minggu dini hari kemarin identitas pelaku sudah dikantongi oleh polisi, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah orang tuanya yang diketahui berada di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dan saat itu polisi mengungkapkan bahwa tidak ada perlawanan sama sekali dari pelaku, dan dari penangkapan tersebut juga polisi kini menyita ponsel milik pelaku. Dan untuk barang bukti lainnya yang kini telah disimpan oleh polisi yakni rekam medis dan juga hasil visum korban, kemudian pakaian korban serta rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa sosok korban ini sedang berada ataupun berkeliaran di komplek
rumah korban. Dan untuk selanjutnya juga pihak kepolisian mengatakan bersedia untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban AF, mengingat kasus ini juga merupakan kasus yang sangat traumatis tentunya untuk korban, dan juga terlebih korban ini baru bisa mengungkapkan kepada publik, menceritakan kejadian yang kekerasan seksual yang dialaminya di media sosial pada beberapa waktu kebelakang ini. Sehingga saat ini Medop, fokus polisi adalah untuk menggali keterangan korban, pemeriksaan intensif, kemudian juga pelengkapan pemberkasan terhadap pelaku, untuk selanjutnya nanti akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Hidup. Bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap pelaku? Aulia, korban mengaku tidak mengenal pelaku. Apa motifnya? Iya, Edo, kalau berdasarkan dari pihak polisian, pelaku ini sebenarnya motifnya awal ingin memeriksa, ingin mencuri, dan juga ingin melihat rumah dari korban AF saat itu. Nah, namun karena memang kondisinya itu rumah cukup sepi, kemudian karena diketahui orang tua korban ini sedang pergi untuk pergi ke kantor, lalu pelaku hanya melihat korban AF berada seorang diri dalam rumahnya. Dan dari situlah muncul tiba-tiba niatan, menurut polisi muncul tiba-tiba niatan dari pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban AF ini. Nah, kemudian pelaku juga sempat bersembunyi di rumah korban, dan karena panik diketahui oleh korban, maka pelaku ini sempat memukul korban dengan menggunakan besi sehingga korban ini terluka. Nah, dari situlah pelaku ini melancarkan aksi kekerasan seksualnya. Setelah itu pelaku sempat kabur, dan korban merasa tidak mengetahui informasi sama sekali mengenai pelaku tersebut, karena memang korban mengaku tidak pernah bertemu dengan pelaku sebelumnya, sehingga saat itu korban langsung melapor kepada polisi, dan dari situlah polisi mencari bukti-bukti yang kuat mengenai sosok pelaku ini. Dan karena informasi sangat minim, hanya bisa ditelah melalui rekaman CCTV tersebut, maka polisi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui keberadaan dari pelaku. Hidup. Ya, setelah viral, kemudian polisi punya tugas besar untuk mengungkap kasus ini setelah mandek selama 1 tahun. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Aulia Faradina melaporkan langsung dari Mapolres Tangerang Selatan.